Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 1 kelas A mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini akan menyampaikan sebuah materi tentang machine learning, salah satu bagian dari artificial intelligence. Oke, baik, mungkin kita next saja. Nah, mungkin perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Ading, NIM 2022 1060. Saya Michelle Patricia, NIM 2022 Saya Rifki Adi Rahmatullah dengan NIM 2022 Saya Muhammad Yadi 2022 Oke, mungkin kita langsung masuk ke outline yang akan kita bahas. Next. Oke, jadi outline yang akan dibahas hari ini ada machine learning itu apa, kemudian ada supervised, unsupervised, lalu algoritma dan teknik dasar dari machine learning tersebut, kemudian ada evaluasi model machine learning. Mungkin penjelasan pertama akan dibawakan oleh Michelle. Silakan. Jadi introduction yaitu ada machine learning. Jadi machine learning itu seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Ading, itu adalah cabang dari AI, tapi dia lebih fokus ke belajar data atau learn from data. Nah, yaitu fokus pada pengembangan sistem yang mampu belajar secara mandiri. Nah, kira-kira gimana sistem itu berjalan secara mandiri tanpa harus selalu diprogram oleh manusia. Jadi machine learning itu membutuhkan data yang valid sebagai bahan dasar ketika proses training sebelum digunakan ketika testing untuk hasil output yang maksimal atau optimal. Nah, di sini ada traditional machine learning, yaitu memiliki ciri khas, yaitu pembelajarannya itu lebih terlihat terisolasi dan hanya dilakukan satu kali pembelajaran atau pembelajarannya itu tunggal. Nah, terus itu proses kerja machine learning itu pada umumnya melibatkan beberapa langkah, yaitu pengumpulan data yang relevan untuk pelatihan model, menganalisis dan memahami data. Terus juga ini tuh dilakukan untuk memahami pola atau menentukan pola. Terus kita bisa memilih algoritma yang tepat untuk jenis data. Terus juga kita bisa memberikan data latih ke model untuk mengembangkan hubungan antara input dan output, lalu menguji model dengan data baru untuk menilai akurasi dan efektivitasnya. Oke, mungkin selanjutnya ini teknik dari machine learning. Yang pertama itu ada supervised learning. Jadi, supervised learning ini adalah sebuah teknik dalam kecerdasan buatan, di mana komputer ini bisa dilatih untuk mengenali pola-pola yang ada. Dia bisa melihat contoh-contoh yang sudah diberi jawaban. Jadi, misalnya komputer belajar dari data untuk bisa memprediksi sesuatu seperti harga rumah berdasarkan ukuran maupun lokasi yang ditentukan. Jadi cara ini membutuhkan data contoh yang lebih diatur dengan benar agar komputer bisa belajar dengan tepat tentang ukuran dan lokasi rumah tadi, sehingga dia bisa menentukan harga rumah tersebut. Kemudian teknik ini sering digunakan karena relatif mudah dipahami dan cocok untuk tugas seperti mengelompokkan atau memprediksi sesuatu. Namun, proses belajar bisa memakan waktu lama dan komputer perlu diberi data terbaru agar prediksi tetap akurat. Jadi, data yang kita punya itu harus selalu diupdate agar prediksinya itu akurat dari machine learning-nya tadi. Next. Oke, kemudian unsupervised learning. Jadi, unsupervised learning ini adalah cara komputer belajar menemukan sebuah pola atau kelompok dalam data tanpa diberi petunjuk atau jawaban yang benar. Jadi, ini kebalikan dari supervised learning tadi. Jadi, misalnya komputer ini mengelompokkan gambar yang mirip satu sama lainnya. Walaupun tidak tahu apa isi gambarnya, tapi algoritma ini sering digunakan untuk menemukan pola baru yang belum kita ketahui sebelumnya. Jadi, kelebihan metode ini adalah bisa menemukan sesuatu yang belum pernah terpikirkan namun tanpa petunjuk, hasilnya kadang sulit dipahami atau diverifikasi. Selain itu, ada juga metode semi-supervised learning yang menggabungkan dua pendekatan sebagai data diberi petunjuk, sementara sebagian lainnya dibiarkan tanpa adanya petunjuk, sehingga lebih fleksibel dalam belajar dari data tersebut. Oke, next. Baik, selanjutnya ada algoritma dan teknik dasar machine learning. Algoritma machine
Algoritma machine learning ini merupakan aturan-aturan atau proses yang digunakan sistem AI untuk melaksanakan tugas menemukan pola data atau memprediksi nilai output. Berdasarkan variabel input yang diberikan, algoritma ini memungkinkan machine learning untuk belajar. Contohnya penerapan ML ini meliputi yang pertama ada analisis tren, melihat pola perubahan data dari waktu ke waktu. Yang kedua ada prediksi masalah, mengidentifikasi kemungkinan kesalahan sebelum terjadi dari data-data yang dikembangkan. Yang ketiga ada dukungan personal, menyediakan saran otomatis berdasarkan pola referensi pengguna. Industri memanfaatkan machine learning dan AI generatif untuk yang pertama otomatisasi tugas untuk mengurangi waktu dan biaya dengan tugas otomatis. Yang kedua, peningkatan efisiensi, mengoptimalkan proses dengan analisis data, pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang dianalisis. Yang kedua ada unsupervised learning. Teknik-teknik unsupervised learning ini yang pertama ada clustering, yang dimana ada K-means mengelompokkan data berdasarkan jarak rata-rata ke pusat cluster. Yang kedua ada DB-scan, density based spatial clustering of association with noise, yaitu teknik yang berbasis kepadatan untuk mengidentifikasi klaster data dengan kepadatan yang tinggi. Kedua ada reduksi dimensi, di mana reduksi dimensi ini bertujuan untuk menyederhanakan data dengan pengurangan jumlah fitur, misalnya PCA, Principit, yang mengurangi dimensi dengan mengtransformasikan data ke arah yang memiliki variabilitas terbesar. Next. Yang ketiga ada deep learning. Teknik deep learning ini merupakan yang pertama ada jaringan saraf tiruan, artificial neural networks. Ini merupakan struktur dasar dari deep learning, terinspirasi oleh cara kerja otak manusia. Model ini terdiri dari lapisan neutron yang saling terhubung, mungkin pemahaman pola yang kompleks. Yang kedua ada convolutional neural networks atau CNN. Ini adalah jenis jaringan saraf yang dirancang khusus untuk mengolah gambar dan data visual. Contoh penerapan dalam pengenalan wajah, klasifikasi gambar, dan deteksi objek. Yang ketiga ada recruit neural networks atau RN. Cocok untuk data berurutan seperti teks dan suara karena memiliki memori yang memungkinkan proses data, urutan data. Beberapa penerapan meliputi pengenalan suara. Yang kedua ada analisis sentimen, memahami emosi dalam teks. Thanks. Yang ketiga ada algoritma. Seleksi individu berdasarkan kualitas solusi. Ini ada crossover, menggabungkan dua individu untuk menghasilkan keturunan dengan karakteristik terbaik dari keduanya. Yang keempat ada mutasi, mengubah bagian solusi secara acak untuk menambah keragaman dan mencegah konvergensi pada solusi suboptimal. Yang kelima ada evaluasi dan iterasi, mengevaluasi solusi baru dan mengulang proses untuk mencari solusi yang lebih optimal. Dari penerapan algoritma genetika ini, yang pertama ada perencanaan dan penjadwalan, yang kedua ada desain dan arsitektur, yang ketiga ada pencarian solusi dalam masalah kompleks. Selanjutnya ada pencarian dan optimasi. Pencarian dan optimasi pencarian algoritma A. Algoritma A menemukan jalur terbaik dalam graf menggunakan fungsi heuristik untuk memperkirakan biaya tersisa. Cocok untuk perencanaan rute dan navigasi robot. Yang kedua ada optimasi gradient descent. Metode untuk menemukan nilai minimum dari fungsi dengan iterasi berulang
berdasarkan turunan fungsi digunakan dalam machine learning untuk mengoptimalkan model. Yang ketiga ada perbedaan pencarian dan optimasi. Yang pertama ada pencarian, menemukan jalur atau solusi terbaik. Yang kedua ada optimasi, menemukan nilai optimal dari suatu fungsi. Selanjutnya ada pemrosesan bahasa alami natural language process atau NLP. Yang pertama ada tokenisasi. Tokenisasi merupakan proses pemecahan teks menjadi unit kecil seperti kata atau frasa yang memungkinkan analisis lebih mendalam seperti pencarian kata kunci atau pemahaman struktur kalimat. Yang kedua ada analisis yang optimal opini dalam teks seperti mengidentifikasi apakah sebuah ulasan produk atau tweet mengandung sentimen positif, negatif, atau netral. Yang ketiga ada metode bahasa atau BERT dan GPT. Metode bahasa ini digunakan untuk memahami konteks dan makna dalam teks, membantu dalam tugas seperti pencarian informasi, pembuatan teks, dan penerjemahan. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi model machine learning. Jadi evaluasi model machine learning itu apa sih? Jadi itu kayak suatu alat pengukur kinerja atau keefektivitasan model yang sedang dilatih dengan data. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa model yang dikembangkan bekerja dengan baik pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi kayak data validasi atau sebuah tes. Next. Nah, yang pertama itu ada di bagian metrik evaluasi. Jadi metrik evaluasi itu dibagi dua. Yang pertama ada klasifikasi, yang kedua ada di bagian regresi. Nah, klasifikasi sendiri itu dia bertugas memprediksi kategori atau label dari data input, sedangkan regresi itu bertugaskan untuk memprediksi nilainya kontinu. Next. Nah, kita bahas yang pertama itu bagian klasifikasi. Klasifikasi itu dibagi menjadi beberapa bagian. Bentar, Alex. Yang pertama itu ada di bagian akurasi atau yang biasa kita panggil dengan akurasi sama. Apa sih akurasi itu? Persentase prediksi yang benar dari total prediksi. Jadi dari yang saya cari itu dia tuh kalau misalkan ada kasus nanti dia itu akurasi itu sama dengan dari jumlah prediksi benar dibagikan dengan total prediksi. Itu cara menghitungnya. Yang kedua ada bagian presisi. Itu atau proporsi prediksi positif yang benar dari semua prediksi positif. Jadi presisi itu dari TP, yang TP itu artinya true positif dibagi dengan FP false positif gitu. TP dibagi dengan TP ditambah dengan FP. Itu akan mendapatkan precision. Terus selanjutnya di bagian ketiga ada recall atau bagian sensitivitas. Ini tolak ukur berarti proporsi prediksi positif yang benar dari semua kasus yang seharusnya positif. Jadi recall itu sama dengan TP, di mana TP itu masuknya true positif dibagi dengan true positif ditambah dengan false negatif. Next. Selanjutnya di bagian klasifikasi di bagian keempat itu ada F1 score yang dimana rata-rata harmonis dari precision dan recall. Jadi berguna saat ada ketidakseimbangan antara jumlah kelas. Jadi ada pembeda di antara itu. Jadi cara menghitungnya kalau didapat kasus seperti ini, F1 score sama dengan 2 dikali hasil dari precision tadi dikali dengan recall, dibagi dengan precision ditambah recall. Karena untuk menyeimbangkan antara jumlah kelas. Terus selanjutnya ada confusion metric. Nah, di sini untuk tujuan metrik kali ini adalah untuk menunjukkan perbandingan saja antara prediksi dan label asli untuk semua kelas. Jadi tidak ada unsur penghitung di sini, hanya langsung membandingkan saja. Terus ada di bagian AUC dan ROC. AUC sendiri itu adalah area under curve dan ROC adalah reservoir operating karakteristik.
Jadi untuk mengukur kemampuan model dalam membedakan antara kelas positif dan negatif di berbagai threshold. Jadi kalau misalkan tadi confusion matrix adalah untuk membandingkan antara prediksi label asli, kalau sedangkan AUC-ROC untuk membandingkan antara positif dan negatif. Next. Setelah tadi masuk klasifikasi, kita masuk ke bagian regresi. Nah, untuk regresi sendiri itu lebih ke error. Karena apa? Pertama ada beberapa bagian. Pertama, kita akan membahas tentang mean absolute error atau MAE. Di sini adalah rata-rata kesalahan absolut antara prediksi model dan nilai sebenarnya. Jadi rumus MAE sendiri dan sebenarnya rumus MSE sendiri itu sebenarnya sama saja. Hanya bedanya itu errornya dipangkatkan 2. Contoh, Y1 dan YI dan YI pangkat itu apa sih? Jadi di mana Y adalah nilai aktual dan YI pangkat itu adalah nilai prediksi. Misal, di atas ada grafik, kalau misalkan kita bisa lihat, kita zoom misalkan. Itu kan ada di Y1, itu nilai aktual sama dengan 150. Dengan Y1 pangkat aktualnya dengan nilai prediksinya 50. Jadi kalau di rumus itu adalah Y1 kurang Y1 pangkat 2, maka kita mencari aja nilai aktual itu adalah Y1 dan nilai prediksinya Y1 pangkat. Jadi 150 dikurang dengan 50 sama dengan 100. Jadi inti dari regresi adalah kita hanya mencari errornya saja, nilai error. Dari nilai error dari 150 dan 50 adalah 100. Kita bisa lihat di atas di grafik Y1 kurang Y1 adalah 150 kurang 50 sama dengan 100. Jadi antara mean absolute error, rata-rata kesalahan absolut, sedangkan kalau mean squared error itu rata-rata kuadrat dari kesalahan prediksi. Sama-sama saja, cuma yang kedua itu adalah dipangkatkan, yang pertama tidak. Terus yang ketiga ada root mean squared error RMSE. Jadi itu dimana akar dari MSE yang sebelumnya yang memberikan interpretasi lebih mudah karena dalam satuan yang sama dengan target. Jadi kalau RMSE itu hasil dari MSE itu diakar kuadratkan saja. Seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang mean square error itu sebenarnya rata-rata dari kesalahan error, mencari error. Terus yang terakhir ada masuk di R square atau R pangkat. Proporsi variansi dari data yang dapat dijelaskan oleh model, nilai berkisar antara 0, model tidak bisa menjelaskan variansi, hingga 1, model menjelaskan seluruh variansi. Jadi R kuadrat itu sama dengan 1 dikurang, rumusnya sama saja, hanya di sini errornya dibagi pangkat 2, dibagi dengan error pangkat 2. Hasil error pangkat 2 dengan dibagikan hasil error pangkat 2. Selanjutnya kita masuk di bagian evaluasi yang selanjutnya adalah bagian metodenya. Jadi metodenya juga dibagi beberapa bagian. Yang pertama ada trend test split. Di sini ini adalah metode dasar evaluasi yang dimana dataset dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada data latih, training set, dan yang kedua ada data uji, test set. Nah, dimana sendiri data latih itu untuk melatih model, sedangkan data uji itu untuk mengevaluasi kinerja model. Ada 2 perbedaan di sini ya. Jadi selanjutnya kita masuk ke model dilatih ini menggunakan cara data latih dan kinerjanya diukur menggunakan data uji. Biasanya pembagian ini adalah 70% data untuk latih dan 30% untuk uji. Jadi ada 100%, 70% untuk data latih dan 30%-nya untuk diuji. Atau biasanya kita sebut dengan 80/20, tergantung pada ukuran dataset. Terus yang selanjutnya ada K-fold, cross validation. Di sini metode ini membagi dataset menjadi K-subset atau fold. Model dilatih sebanyak K kali, itu K kayak perhitungan setiap kali menggunakan K1 fold sebagai data latih dan 1 fold sebagai data uji. Hasil akhir merupakan rata-rata dari semua iterasi. Ini untuk buat apa? Mengurangi kemungkinan bahwa kinerja model hanya baik pada data tertentu dan tidak pada data lainnya. Hanya fokuskan pada satu data saja. Next. Masuk ke stratified cross validation. Nah, di sini teknik ini digunakan ketika data memiliki distribusi keras yang tidak seimbang. Dengan stratifikasi, setiap lipatan akan menjaga proporsi distribusi kelas yang sama seperti dataset asli, sehingga evaluasi lebih representatif.
Terus selanjutnya ada Leave One Cut, Leave One Out Cross Validation atau LOCV. Ini adalah versi ekstrim dari cross validation di mana setiap contoh di dataset digunakan sekali sebagai data uji dan sisanya sebagai data latih. Ini memberikan evaluasi yang akurat tetapi sangat komputasi intensif. Jadi nextnya kita bisa lihat ada yang namanya bootstrap ya teman-teman. Di bagian bootstrap sendiri teknik ini menggunakan sampling dengan pergantian untuk membangun untuk membangun beberapa subset dari dataset asli. Model dilatih pada subset yang berbeda-beda dan dievaluasi pada sampel yang tidak digunakan untuk pelatihan. Bootstrap sendiri yang kita tahu itu memberikan distribusi estimasi performa model dan dapat digunakan untuk menghitung interval kepercayaan atau nilai true. Selanjutnya, ini sama aja sebenarnya tadi, mungkin saya lupa hapus tadi ya. Nah, dari metode evaluasi sebenarnya kita bisa tahu teman-teman, saya dapat simpulkan. Jadi dari evaluasi metode model mesin itu sangat penting untuk memastikan model yang dibuat bekerja baik di dunia nyata ya. Bukan hanya pada saat dilatih saja, jadi pas diuji juga. Jadi kita harus tepat memilih antara metrik yang sesuai untuk melakukan validasi dengan teknik yang tepat. Untuk menghindari overfitting dan langkah-langkah kunci untuk menghasilkan model yang andal dan berkinerja baik pada data baru. Sekian. Oke, sip. Mungkin kita akhiri aja presentasi kali ini. Mungkin kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah menyimak. Lalu mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, ataupun malam bagi yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum.